UKM Kokoncer ini. Konstitusi tertulisnya itu apa? ADART yang dimiliki oleh Kokoncer. Itu kan. Itu menjadi konstitusi tertulis bagi Kokoncer ini sendiri. Kemudian yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulisnya itu apa? Yaitu suatu aturan yang dijalankan terus-menerus di dalam proses roda organisasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi tertulisnya itu sendiri. Kayak misalkan gini, dalam pengambilan keputusan di Kokoncer, itu kan nggak diatur di dalam konstitusi atau di dalam ADART. Terkait misalkan duta besar memutuskan untuk mendelegasikan anggota Kokoncer sebagai kepanitiaan di BEM. Itu kan nggak diatur mekanismenya di dalam ADART Kokoncer. Tapi kan itu sebagai budaya atau konstitusi tidak tertulis yang dimiliki oleh Kokoncer, yang dilakukan terus-menerus dan tidak bertentangan dengan ADART Kokoncer itu sendiri. Sehingga dianggaplah sebagai konstitusi tidak tertulis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yaitu fungsi dari konstitusi. Ada 3 fungsi dari konstitusi. Yaitu yang pertama, membatasi dan mengendalikan kekuasaan pemimpin agar dalam menjalankan kekuasaannya terhindar dari kesewenang-wenangan terhadap anggotanya. Jadi, fungsi dari adanya suatu aturan atau konstitusi yaitu untuk membatasi ruang gerak dari pemimpin maupun anggotanya agar terhindar dari suatu perilaku kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri maupun anggotanya yang diberikan amanah oleh pemimpin agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan amanahnya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Jadi, dengan adanya suatu aturan yang mengatur, kita dapat membentuk suatu kerangka agar tercapai suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kayak misalkan tahun lalu, periodenya berarti Pinta sama Fajar di Kokoncer. Nah, konstitusinya kan ada artinya dirubah pada saat mereka terpilih. Kemudian mereka menjalankan roda organisasi itu berdasarkan konstitusi yang telah dirubah sebelum dia terpilih. Kemudian hari ini, kemarin sudah dilaksanakan musang. Nah, ADART Kokoncer pun ada lagi perubahan-perubahan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di periode sebelumnya dan diperbaharui oleh periode saat ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai landasan penyelenggaraan menurut sebuah sistem yang dijunjung tinggi oleh semua anggotanya, baik itu pemimpin maupun anggotanya. Jadi fungsi dari konstitusi ini atau ADART yaitu sebagai suatu landasan dalam menjalankan roda organisasi. Oh, udah ada beraninya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mangga Yoga. Ini saya rekam ya nanti ya. Siap, lanjut, Ibu. Yoga. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Yoga gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sip. Lanjut, Mangga Yoga. Sip. Siap, Ibu. Izin lanjut ya, Bu. Baik, lanjut untuk selanjutnya itu terkait ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu secara bahasa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasa disingkat ADART merupakan landasan bagi dalam menjalankan suatu usaha atau roda organisasi yang dimana di dalamnya terdapat visi misi, tujuan, dan tugas pokok dari organisasi itu sendiri. Kemudian anggaran dasar di dalamnya tertuang pola dasar atau rule of law untuk menjalankan suatu roda organisasi. Serta di dalam anggaran dasar ini sifatnya itu global, yang dimana hanya menerangkan secara umum terkait mekanisme-mekanisme roda organisasi. Sedangkan di dalam ART atau anggaran rumah tangga yaitu menjelaskan secara spesifik yang dimana di dalam anggaran dasar itu tidak dijelaskan secara detail atau rinci. Sehingga dengan adanya ART ini itu dapat memberikan penjelasan lebih dalam pembahasan yang ada di dalam suatu anggaran dasar. Dan bisa pula